Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10, perkenalkan, saya Muhammad Rafidi Utama dan juga teman saya. Rangga Hadi Putra. Di video presentasi kali ini, kita bakal ngebahas optimalisasi sistem database klinik Pratama. Dosen pengampu kita itu ada Bu Nur Hafifah Matondang dan Bu Ermatita. Langsung ke pendahuluan. Optimalisasi sistem database merupakan salah satu kebutuhan penting dalam berbagai sektor industri. Pada klinik Pratama, pentingnya menggunakan sistem database yang efisien dan efektif. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang cara optimalisasi sistem database pada klinik Pratama dan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Optimalisasi sistem database pada klinik Pratama penting untuk alasan berbagai seperti efisiensi, ketepatan, keandalan, dan responsibilitas. Menggunakan metode yang tepat untuk optimalisasi dapat meningkatkan kinerja sistem dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Nomor 1. Latar belakang masalah. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi digital telah mengubah wajah layanan kesehatan, termasuk peran klinik Pratama sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perawatan kesehatan. Pengelolaan informasi pasien menjadi semakin kompleks, dan klinik Pratama menghadapi perubahan signifikan dengan bergantung pada sistem database sebagai fondasi operasional mereka. Langsung ke rumusan masalahnya. Kita lanjut ke 1.2, ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu sejauh mana kondisi sistem database saat ini pada klinik Pratama, termasuk kendala yang timbul dalam pengelolaan data pasien dan aktivitas operasional harian. Ada juga apa tantangan utama yang dihadapi oleh klinik Pratama dalam mengelola pertumbuhan data pasien, dan bagaimana hal ini berdampak pada kinerja sistem database yang mereka gunakan. Yang ketiga ada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat ditingkatkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan kesehatan yang terus berkembang, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional klinik Pratama. Apa risiko keamanan data yang dihadapi oleh klinik Pratama dalam pengelolaan sistem database, dan bagaimana strategi keamanan dapat ditingkatkan untuk melindungi informasi pasien dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada bagaimana integrasi teknologi terkini dalam sistem database dapat meningkatkan pengalaman pelayanan pasien dan menyempurnakan proses administrasi di klinik Pratama. Di nomor 1.3 ada tujuannya, menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh klinik Pratama terkait dengan sistem database yang mereka gunakan. Nomor 2, mengidentifikasi dan menganalisis kendala konkret yang dihadapi oleh klinik Pratama dalam mengelola data pasien dan operasional harian melalui sistem database mereka. Yang ketiga ada menyajikan solusi konkret dan praktis untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi, khususnya terkait dengan pertumbuhan data, efisiensi operasional, dan keamanan data. Keempat ada menyajikan pedoman praktis bagi klinik Pratama agar dapat mengoptimalkan sistem database mereka, termasuk penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan pengalaman pelayanan pasien. Yang kelima ada mendorong diskusi dan pemikiran lebih lanjut tentang pentingnya optimalisasi sistem database dalam konteks layanan kesehatan tingkat pertama, serta dampaknya terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan. Nomor 1.4, ruang lingkup. Dalam konteks makalah ini, fokusnya adalah pada studi kasus sebuah klinik Pratama. Oleh karena itu, ruang lingkup yang akan dianalisis dan dibahas meliputi beberapa elemen kunci yang ada di dalam klinik tersebut. Elemen-elemen ini terdiri dari tabel dokter, obat, pasien, pendaftaran, catatan medik, penyakit, hasil, dan transaksi. Lebih lanjut, untuk memahami secara detail elemen-elemen yang disebutkan di atas,
dapat dirinci melalui tabel-tabel terkait yang akan diperiksa dalam makalah ini. Ini akan membantu untuk menjelaskan peran dan interaksi antara setiap elemen dalam sistem klinik Pratama yang sedang dianalisis. Landasan teori 2.1 spesifikasi perancangan database. Data klinik meliputi data dokter, data stok, obat, data pasien, data pendaftaran, data catatan medik, data penyakit, data kasir, dan data transaksi. Data dari dokter meliputi KD_dokter, nama _dokter, nomor telepon, dan spesialis. Data dari stok obat meliputi kode_obat. Terus juga ada jenis _obat, nama _obat, stok _obat, harga. Data dari pasien meliputi kode pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, usia, dan nomor telepon. Data dari pendaftaran meliputi kode pendaftaran, kode pasien, tanggal pendaftaran, dan keterangan. Data dari catatan medik meliputi kode pasien, kode pendaftaran, kode obat, nama penyakit, dan tanggal. Data dari penyakit meliputi kode penyakit, nama penyakit. Data dari kasir meliputi kode kasir, nama depan. Data dari transaksi meliputi kode transaksi, kode pendaftaran, kode obat, kode kasir, jumlah pembelian, total harga, dan tanggal transaksi. Nomor 2.2 bisnis proses. Nomor 1, pasien melakukan pendaftaran. Dan yang kedua, pendaftaran disimpan ke catatan medik. Nomor 3, pasien diperiksa oleh dokter. Dan yang keempat, dokter vonis penyakit. Penyakit disimpan ke catatan medik. Dan seterusnya catatan medik ke resep obat. Pasien melakukan transaksi. Transaksi terdiri dari obat. Dan yang terakhir, transaksi dilayani petugas kasir. Dan selanjutnya bakal dilanjutin sama teman saya, si Rangga. Oke, terima kasih Raffi. Pada bab pembahasan ini, yang pertama 3.1 ada desainernya. Tabelnya ada beberapa tabel yang diantaranya adalah catatan medik yang memiliki field KD pasien, KD pendaftaran, dan seterusnya. Lalu ada tabel obat juga, tabel transaksi, tabel pendaftaran, tabel kasir, tabel pasien, tabel penyakit, dan juga tabel dokter pastinya. Lalu di poin 3.2 kita ada query-nya yang disuruh minimal 10 query, dan untuk query pertama itu adalah view untuk melihat data transaksi. Kita membuat view-nya dan kita select tadi transaksi, habis itu tanggal transaksi, nama pasien, nama obat, nama depan. Nama depannya ini adalah nama depan dari nama kasirnya. Dari apa? Dari tabel transaksi tentunya. Lalu kita join pendaftaran di mana di KD pendaftaran, yang di mana KD pendaftarannya itu adalah KD pendaftaran, join pasien, obat, dan kasir. Dan hasilnya ketika kita sudah membuat query di atas tadi akan memperlihatkan di mana ada field KD transaksi, tanggal transaksi, nama pasien, nama obat, dan juga nama kasir. Yang dimana value dari tiap-tiap field ini adalah TRA01 sebagai primary atau kode transaksinya, dan tanggal, serta nama pasien yaitu Siva Danantoyo, lalu nama obat ada salbutamol, bufacetin, dan juga nama kasir Udin dan Rina. Yang ini adalah dari query view transaksi. Oke. Yang kedua, kita ada query view untuk melihat data pasien dan penyakit. Yang di sini di mana ketika kita membuat sebuah view sebagai menselect KD pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir, ya, dari
tabel pasien tentunya, lalu akan menghasilkan field KD pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir sesuai dengan query apa yang sudah kita buat di atas. Lalu di nomor 3 yaitu ada view untuk melihat data dokter dan spesialisasinya. Lalu ketika kita sudah membuat view yang berisikan KD dokter, nama dokter, nomor telepon, dan spesialis, tentunya akan menghasilkan field yang sesuai juga dengan apa yang sudah kita buat query-nya, yaitu KD dokter, nama dokter, nomor telepon, dan spesialis, yaitu ada 2 value di dalam tiap-tiap field ini. Oops, sorry. Sebelumnya di nomor 4 ada view untuk melihat catatan medik. Kita akan membuat view catatan medik, lalu kita select ada pasien, nama pasien, tanggal, obat, dan nama penyakit. Yang dimana dari tabel catatan medik. Lalu kita juga ingin memberikan query join juga untuk menggabungkan antara pasien dan juga obat. Oke. Lalu gimana hasilnya? Hasilnya seperti ini untuk catatan medik, ya, query view, yaitu ada field KD pasien, nama pasien, tanggal, nama obat, dan juga nama penyakit, serta value-value. Oke. View-nya, query yang kelima adalah view untuk melihat detail pendaftaran pasien. Kita akan select KD pendaftaran, nama pasien, tanggal pendaftaran, dan juga keterangannya. Dari mana? Dari tabel pendaftaran. Kita melakukan juga join pasien untuk khususnya di field KD pasien. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini. Tabel view pendaftaran pasien, yaitu memiliki field KD pendaftaran, nama pasien, tanggal pendaftaran, dan juga keterangan. Di query ke-6 kita membuat sebuah trigger untuk memperbarui stok obat setelah transaksi penjualan. Kita membuat trigger update stok obat dengan nama triggernya update stok obat set after insert on transaksi. Jadi setelah memasukkan transaksi, maka stok obat itu akan terupdate secara otomatis. Jadi seperti ini query-nya, yaitu set stok obat yang sama dengan stok obat dikurang dengan jumlah pemberian yang baru, di mana ketika KD obat sama dengan KD obat yang baru. Hasilnya seperti apa? Kita lihat sebelumnya itu kita bisa lihat from transaksi, tabel transaksi, ya. Tabel transaksi ada 2 transaksi, yaitu TRA 01 dan TRA 02. Lalu kita lihat stok obatnya di bagian value pertama, yaitu OBA 01 dan OBA 02. OBA 01 berisikan stok obat 212 dan OBA 02 berisikan 181. Lalu bagaimana jadinya ketika transaksinya itu bertambah, bukan cuma 2 tetapi ada 3. Ditambahin TRA 03 yang tadinya hanya TRA 02, lalu ke TRA 03. Yang dimana pembeliannya itu ada 3, jumlahnya 3. Untuk apa? Jumlah pembeliannya 3 di obat yang 02, kode obat OBA 02. Yang artinya ketika transaksi itu berhasil dimasukkan, khususnya adalah obat dengan kode OBA 02, maka jumlah pembeliannya itu adalah 3. Dengan logika query tadi, trigger, maka akan kurang secara otomatis. Yang tadinya kita bisa lihat di atas, OBA 02 itu adalah 181 stok obatnya, dan ketika sudah dimasukkan transaksinya, maka OBA 02 akan berkurang sebanyak 3 sesuai apa yang sudah dimasukkan di dalam transaksi, yaitu dengan kode transaksi TRA 03 yang jumlah pembeliannya adalah 3 untuk kode obat OBA 02, sehingga 178 yang tadinya 181 berkurang 3 menjadi 178. Oke, di query ke-7 adalah trigger untuk menghapus catatan medik yang terkait setelah pendaftaran pasien dihapus. Ketika pendaftaran itu ada value-nya itu dihapus, maka catatan medik akan ikut terhapus secara otomatis. Kita bisa lihat hasilnya. Di sebelumnya itu ada 2 value pendaftarannya, yaitu dengan kode pendaftaran DAF01 dan DAF02. Kita bisa lihat di dalam terminalnya, yaitu tabel pendaftaran, ya, sama seperti di atas, ada DAF01 dan DAF02.
ketika kita melihat catatan mediknya, sama halnya dengan yang di atas, ada dua jumlah dari tabel dari tiap-tiap fieldnya itu, yaitu dengan kode pasien PAS01 dan PAS02. Lalu bagaimana ketika DAF02-nya dihapus? DAF02 yang ini dihapus dan tidak ada lagi DAF02. Hanya tersisa DAF01. Ketika kita menghapus DAF02, maka otomatis pendaftaran akan terhapus. Tidak hanya pendaftaran terhapus, value pendaftaran terhapus, tetapi dari value tabel catatan medik untuk DAF02 dengan kode pendaftaran DAF02 akan ikut terhapus karena sudah di set untuk triggernya ketika sebuah value di dalam tabel pendaftaran dihapus, maka otomatis catatan medik yang berisikan nilai kode pasien yang sama itu akan juga terhapus. Di query ke-8 ada trigger untuk menghitung usia pasien setiap kali data pasien itu diubah. Jadi kita buat kalkulasinya usia pasien ketika data pasien atau tanggal lahir pasien itu diubah, maka otomatis jumlah usianya itu ikut juga terkalkulasi atau berubah. Seperti apa? Seperti ini. Sebelumnya itu ada tanggal lahir yang memiliki nilai 2005, bulan 6 tanggal 2. Lalu ketika seperti ini, 2005 bulan 6 tanggal 2, yaitu Antoyo. Ketika Antoyo itu diubah ya, menjadi 2001 bulan 6 tanggal 2, maka otomatis yang tadinya 2005 Antoyo itu berusia 18, secara otomatis ketika hanya mengubah tanggal lahirnya saja, usia Antoyo akan ikut berubah karena sudah terkalkulasi dengan menggunakan query trigger tadi. Lalu yang di query 9 ada subquery untuk mengambil data pasien yang terdaftar pada tanggal tertentu. Kita akan mengambil subquery pasien di mana KD pasien itu isinya itu adalah KD pasien. Kita select KD pasien dari mana? Dari tabel pendaftaran. Yang di mana tanggal pendaftaran itu kita ambil yang di tahun 2024 bulan 4 tanggal 1 untuk tanggal pendaftarannya. Lalu kita bisa tampilkan tabel dari pasien, yaitu pasien 01 yaitu bernama Siva, alamatnya sekian, tanggal lahir sekian, usia sekian, dan nomor telepon sekian. Kenapa hanya pasien 01 yang ada yang hanya ditampilkan? Karena pasien 01 lah yang mendaftar pada tabel pendaftaran di tanggal 2024 bulan 4 tanggal 1, sehingga hanya ada value pasien 01 yang tampil. Oke. Di subquery ke-10, subquery menghitung jumlah transaksi yang dilakukan oleh seorang kasir. Tentu. Oke. Jadi kita membuat subquery yang dimana kita ingin melihat nih kasirnya itu sudah melakukan transaksi berapa aja gitu. Jadi kita select KD kasir, nama depan sebagai nama kasir, lalu kita select semuanya perhitungan dari transaksi, di mana KD kasir itu adalah KD kasir yang sebagai total dari transaksinya itu. Tentunya dari tabel kasir. Seperti ini. Tabel KD kasir, nama kasir, dan total transaksi. Yang di mana kasir yang bernama Udin itu sudah melakukan transaksi sebanyak 2. Dan nama kasir yang bernama Rina itu adalah totalnya transaksi berjumlah 1. Lalu, yang ke-11, subquery mengambil data dari tabel transaksi yang memiliki total harga lebih dari rata-rata total harga semua transaksi. Kita bisa melihat select atau memberikan query subquery untuk mengambil data tabel transaksi yang memiliki total harga lebih dari rata-rata. Select bintang ya, semuanya select all from dari mana? Dari tabel transaksi, yang di mana total harga itu lebih dari rata-rata dari total harga, tentunya dari tabel transaksi. Kita bisa melihat ditampilkanlah sebuah hasil dari subquery apa yang sudah kita buat, yaitu ada tabel KD transaksi, KD pendaftaran, KD obat, KD kasir, jumlah pembelian, total harga, dan tanggal transaksi tentunya.
Sekian ada 11 query yang telah disampaikan dan ditulis di makalah ini. Dan untuk daftar pusakanya sekian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait makalah sistem basis data untuk ujian tengah semester 2 dari saya Rangga Hadi Putra dan Raffi Dwi Tama. Oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut aja langsung udah record lah. Eh,